Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya rakyat jelata yang salah jalan, bodoh, tidak mengerti pengetahuan, tidak mengerti tentang agama apapun. Namun di sini saya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Islam. Untuk membela agama Islam dan untuk meluruskan seluruh orang-orang yang tidak beragama Islam. Hal ini kami punya fakta. Untuk meluruskan mereka, hal ini kami punya fakta. Namun akan saya bicarakan di kemudian. Sekarang saya akan membicarakan tentang peristiwa dunia, yaitu tentang orang-orang Islam yang dibantai oleh Israel yang didukung oleh Amerika. Hal ini nyata. Hal ini sangat nyata. Bahkan sekarang ini umat Islam dijadikan tontonan dunia oleh Israel dan Amerika. Kekejaman, pembunuhan yang melampaui batas dijadikan tontonan, sehingga penontonnya orang-orang yang bukan orang Islam, yang tidak punya pengetahuan tentang Islam. Mereka sorak-sorai, senang, tepuk tangan, dan seterusnya. Karena mereka tidak tahu ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka hanya mendapat ajaran dari Tuhan-Tuhan mereka yang bukan Tuhan. Maka dengan demikian sangat kejam terhadap orang-orang Islam. Memang kejadian di Palestina, di Iran, jika kita pelajari dari semula atau kita mengakui dengan gentleman, orang Islam dulu yang membuat peristiwa, yang membuat gara-gara, yaitu teroris. Teroris di setiap negara Islam banyak sekali, mengebom di mana-mana, membunuh orang-orang bule, membunuh bangsa sendiri. Itulah teroris. Padahal tujuan teroris untuk mengajak mereka, orang yang beragama lain, yang beragama palsu, Tuhan palsu, maksudnya teroris agar mereka sadar kembali ke jalan yang benar, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam dunia dan alam akhirat, yang mencipta manusia. Manusia pertama sampai dengan sekarang, manusia pertama sampai sekarang adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, yang lamanya sudah 13.500 tahun. Dengan sejarah itu nyata adalah Allah yang menciptanya. Manusia pertama adalah Allah yang menciptanya, bukan Tuhan-Tuhan mereka. Bukan Tuhan mereka yang terbuat dari manusia, Tuhan dari sapi, Tuhan dari laut, Tuhan dari patung, dan masih banyak lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka tidak bisa apa-apa. Bahkan itu setelah Nabi Adam dicipta, mereka membuat Tuhan-Tuhan palsu, agama-agama palsu. Itulah kesalahannya. Mereka tidak paham aturan Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali kepada teroris. Teroris memang harus kita akui, tapi dengan cara jalan yang salah, untuk mengajak mereka ke jalan yang lurus dengan cara yang salah, dengan cara brutal, itu memang harus kita akui. Padahal banyak jalan menuju Roma untuk menyelesaikan masalah.
atau untuk mengingatkan mereka. Kita ambil salah satu agama, ya, agama yang terbesar di dunia. Mereka sangat salah besar, ya. Kitabnya betul kitab Injil, ya, kitab ajaran Islam. Injil adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Dengan demikian direkayasa Injil tersebut oleh manusia. Ayat-ayatnya salah kaprah, ya. Jika kita lihat dari ayat-ayat Injil yang direkayasa oleh mereka, di situ ada ajaran berdusta wajib. Bagi orang-orang pengikut Injil palsu, berdusta adalah wajib, tidak dosa. Itu salahnya. Dan di situ juga banyak ajaran-ajaran di Injil Tuhannya manusia, namun manusia itu tidak mau dijadikan Tuhan, maka jadi amburadul enggak karuan, ya, amburadul. Kalau kita mau menyimak ayat-ayat Injil, 50% salah, 50% salah semua, ya. Maka dengan ayat-ayat Injil itu kita bisa membenahi mereka, ya. Bisa membenahi mereka agar mereka sadar. Jika dia sadar, tentu tidak akan brutal membunuh orang-orang Islam, karena ajaran agamanya salah. Agamanya salah, ya. Ayat-ayatnya salah. Tuhannya salah, tidak bisa bikin apa-apa di dunia, apalagi di alam akhirat. Di dunia memang dia kelihatan, tapi tidak bisa Tuhan itu menciptakan apapun, ya. Yang bisa mencipta apapun yang ada di dunia hanya satu, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila mereka mau mendengar daripada nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui Al-Quran, tentu dia akan sadar dan tidak akan brutal, ya. Dan tidak ada dosa yang mengampuni orang lain atau yang mengampuni, yang menebus dosa mereka adalah Tuhan-Tuhannya. Tidak ada. Di Injil pun tidak ada. Di Injil pun tidak ada bahwa Tuhan Yesus akan menebus dosa-dosanya. Kita cari sampai botak kepalanya, tidak ada, ya. Tidak ada ayat itu yang Tuhan Yesus akan menebus dosa-dosanya, ya. Di Injil yang ada, Yesus nanti akan turun, akan menghakimi, bukan akan menebus, akan menghakimi umat Kristen di seluruh dunia, dan akan marah besar. Tuhan Yesus akan marah besar, akan menghancurkan kayu-kayu salib yang mereka sembah. Coba, tidak ada. Tuhan Yesus mau mengampuni, tidak ada. Bahkan diperkuat oleh Nabi Muhammad bahwa benar adanya nanti kiamat kurang 40 hari, ya. Kata Nabi Muhammad, Yesus akan turun ke bumi. Kurang 40 hari kiamat, Yesus akan turun ke bumi, akan marah besar, menghancurkan kayu-kayu salib. Bukan mau menebus dosa, tapi akan marah besar. Nah, itulah cuplikan daripada ayat-ayat mereka. Nah, kita kembali ke permasalahan pembunuhan di Palestina, Lebanon, ya, Iran. Kita gentleman, kita mengakui yang bikin gara-gara adalah orang Islam. Nah, orang Islam bukan salah dalam ajaran, tidak. Hanya salah dalam cara mengajak orang-orang kafir untuk menuju jalan yang benar, kembali kepada jalan yang lurus, menyembah Allah Sang Pencipta manusia. Tapi teroris tidak demikian, dengan cara yang brutal. Itulah salahnya teroris, ya. Jadi
sekarang ini kita dibikin satu-satu antara orang Islam dengan orang kafir. Satu-satu sekarang ini. Lalu bagaimana pendapat orang-orang Islam, terutama teroris yang membuat masalah? Bisakah Anda membuat 2-1? 2 untuk orang Islam, 1 untuk orang kafir? Bisakah? Apabila Anda mau bergabung dengan saya, bisa. Saya bisa. Namun kita berjuang hanya seorang diri. Ingin memeluk gunung, tangan tak sampai. Ingin memeluk gunung, tapi tangan tak sampai. Oleh karena itu, mari, terutama teroris atau orang-orang Islam yang memiliki jiwa juang, bukan penakut, bukan sembahyang mengaji saja, ya, mari bersatu dengan saya. Ya, ingat, sembahyang mengaji jadi haji tidak ada jaminan selamat di alam akhirat. Ingat itu. Oleh karena itu, mumpung kita masih ada kesempatan hidup, mari berjuang. Mari berjuang mati-matian. Untuk melawan mereka dengan senjata tidak mungkin. Kita tidak punya senjata canggih seperti mereka. Namun kita bisa membuat senjata rudal seperti yang saya katakan di YouTube kami kemarin. Kami bisa membuat senjata rudal yang memusnahkan seluruh orang-orang kafir. Memusnahkan dalam arti bukan kita membunuh, tidak. Ya. Kita bisa membuat senjata rudal untuk memusnahkan mereka dengan cara melalui ayat-ayat Injil yang 50% salah. Ya. Saya yakin ayat-ayat Injil itu tidak dipelajari oleh mulai dari tambal ban sampai dengan orang jenius, ya, jenderal-jenderal, presiden, ya, profesor, pastor, ya, bahkan pemimpin agama Kristen sedunia pun tidak paham. Yang namanya Paus tidak paham dengan ayat-ayat Injil itu. Seandainya paham, dia tidak akan mau jadi pemimpin agama Kristen. Coba, tidak paham. Jadi mereka meyakini bahwa dosa nanti akan ditebus oleh Yesus. Coba, bahwa dosa-dosa mereka akan ditebus oleh Yesus. Itulah salahnya. Maka mari bantu saya. Saya berjuang seorang diri. Bantu saya. Yang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, mari bersatu. Kita kumpulkan. Kita melawan mereka dengan ayat-ayat Injil yang kita jadikan senjata rudal untuk melawan dia. Bukan melawan, memusnahkan, tapi menyelamatkan. Supaya orang-orang kafir selamat dunia dan akhirat. Jika kita jelaskan seluruh ayat-ayat yang salah. Ya, seluruh ayat-ayat yang salah. Kalau mereka tidak mau, yang penting kita sudah berusaha. Terserah dia. Memang di alam akhirat nanti neraka telah disiapkan oleh Allah 2 kali lipat langit dan bumi luasnya. Saking banyaknya manusia yang masuk neraka. Ya, umat Rasulullah pun banyak yang masuk neraka setelah hari kiamat. Umat Rasulullah. Jika nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad banyak yang masuk surga. Tapi kalau umat Rasulullah setelah hari kiamat sedikit yang masuk surga. Coba, ini ribuan tahun yang lalu ayat ini sudah diturunkan oleh Allah. Karena Allah Maha mengetahui bahwa penceramah tidak tegas. Penceramah semau gue. Itu buktinya ayat ribuan tahun yang lalu diturunkan. Bahwa umat Rasulullah nanti setelah hari kiamat sedikit yang masuk surga. Berarti kesalahannya di mana? Di para penceramah. Para penceramah terdahulu sampai sekarang. Ya. Tidak bertanggung jawab. Katanya cinta Rasulullah, tapi hadis-hadis yang kejam, yang keras, yang tegas, yang
orang langsung tobat mendengar keterangan hadis, tidak pernah disampaikan. Ceramah ngambil ayat dan hadis yang enak-enak, ya semua hadis dan ayat itu semua indah, semua baik, cuman diambil yang indah-indah, yang supaya jamaahnya tertawa. Kalau udah tertawa nanti ceramahnya biar terkenal, maksudnya gitu. Ceramah harus tegas, harus semangat, jangan sampai ada yang ketawa. Begitu pulang dari ngaji bertobat, itu harusnya. Sekarang ini kan tidak ada. Mau di TV One ke, TV Wun ke, TV-TVan ke, pulang dari ngaji tidak ada yang tobat karena hanya lucu-lucu. Itu salahnya. Yang salah, sekali lagi, yang salah adalah penceramah sejak dulu. Ini Allah yang mengatakan. Coba, ribuan tahun yang lalu ayat itu sudah turun bahwa umat Rasulullah sedikit yang masuk surga setelah hari kiamat. Itu yang harus direnungkan sebenarnya. Jangan merenungkan yang enggak, yang enak-enak. Semua kalau direnungkan nggak ada habisnya kita buat ceramah. Ambil yang keras-keras. Merenungkan memang perintah Allah, tapi yang direnungkan jangan yang indah-indah, yang keras-keras. Coba masalah setan umpamanya. Iblis ini di dunia kan sukses. Iblis ini di dunia sukses. Coba melawan manusia sukses. Itu yang harus direnungkan. Banyak sekali ustadz pengikut iblis, kiai pengikut iblis, ulama pengikut iblis, banyak. Ada di cincin, ada di macam-macam, dibuka pelarisan, ya, di perdukunan. Itu yang harus direnungkan. Ya memang untuk menyelesaikan tidak mungkin, untuk mengurangi umat Islam supaya tidak, mulai sekarang supaya tidak banyak yang masuk neraka. Ayo, ceramah yang tegas. Ceramah yang tegas. Ya, guru saya, ya, Pak Profesor Amir Paisol, ya, itu guru saya waktu di Masjid Seberang Marinir Cilandak. Saya pernah ngaji sama dia. Amir Paisol adalah profesor mengajar agama Islam di Australia. Sekarang tenar di TV One. Tapi jika kita lihat di TV One dengan di luar beda. Setahu saya Pak Amir Paisol itu tegas. Tapi setelah di TV One kok jadi penakut. Penakut. Ustadz-ustadz yang lain juga demikian. Kalau mau ceramah yang tegas, mungkin khawatir nggak dipanggil lagi, nggak dapat duit akhirnya. Coba, berarti cinta uang atau cinta Rasulullah atau cinta Allah. Kalau cinta Allah dan cinta Rasulullah harus tegas. Ustadz yang manapun, ustadz beneran kayak ustadz ecek kayak, harus yang tegas. Untuk menyelamatkan orang Islam yang setelah hari kiamat banyak yang masuk neraka. Untuk mengurangi mulai dari sekarang, kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Ayo ngejar target agar umat Rasulullah berkurang yang masuk neraka. Yang sudah terlanjur ya udah terlanjur, udah pada kelipuk semua. Ya, udah pada kelipuk semua. Coba, kayak kecuali nggak ada ayatnya ribuan tahun sudah turun, berarti kan Allah mengetahui bahwa para penceramah lengah, ya, semau gue tidak memikirkan biar umat selamat. Itulah banyak sekali di dunia ini, terutama negara-negara orang kafir yang anti Tuhan Yang Maha Esa. Negara-negara orang kafir yang anti kepada Tuhan Yang Maha Esa, anti kepada Islam, banyak sekali. Ya, di Cina, Rusia, sekarang di Amerika, Israel, dan masih banyak lagi. Dia mengatakan bahwa orang Islam itu orang gila,
menyembah Tuhan yang Tuhannya tidak kelihatan. Dia tidak berpikir bahwa Tuhan Yang Maha Esa yang tidak kelihatan bisa mencipta sesuatu yang tidak kelihatan juga. Angin, roh, itu ciptaan Allah, nggak kelihatan. Tapi kalau Tuhan-Tuhan mereka yang kelihatan, yang berbentuk patung, yang berbentuk sapi, yang berbentuk apapun, bisa mencipta apa? Itu harusnya berpikir ke situ. Maka yang pantas disembah hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mencipta apapun yang ada di dunia dan yang ada di alam akhirat. Ya. Dan contoh yang hebat lagi, bahwa Allah itu ada, menurunkan Al-Quran. Isi Al-Quran bisa dihafal oleh seluruh pengikutnya. Tapi kalau agama palsu, saya tunggu di sini. Agama apapun, jumlahnya ada berapa di dunia ini agama, ayatnya bisakah dihafal seperti Al-Quran? Tidak akan bisa. Saya tunggu. Kalau sampai ada yang bisa ayat-ayat agama lain selain Islam bisa dihafal oleh pengikutnya, saya tunggu. Taruhannya apa? Leher taruhannya. Kalau sampai ada ayat-ayat agama palsu bisa dihafal, itu bedanya. Yakin ke situ harusnya. Coba. Agamanya orang Cina kayak bisa dihafalkah? Kitabnya mereka nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Yang bisa dihafal hanya agama Allah, yaitu agama Islam. Loh, agama Islam kan baru kemarin, baru 1400. Agama Islam memang baru 1400 sekian. Tapi ajaran Islam dari sejak Nabi Musa sampai sekarang. Ya. Ajaran-ajaran Islam sekarang adalah menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi. Ajaran-ajaran para nabi bukan agama baru terus bikin aturan baru, tidak. Menyempurnakan dan ditambah ayat-ayat oleh Allah. Jadi sempurna. Itu makanya orang-orang kafir yang tidak paham tentang Islam janganlah bicara. Tapi kalau orang Islam paham dengan agama-agama palsu, terutama saya, ayo berkumpul, jangan sembahyang mengaji tapi tidak ngerti maknanya. Ngaji tidak ngerti maknanya, tidak bisa dijadikan pedoman hidup. Ayo mulai sekarang, yang biasanya ngaji membenahi bacaan, memang mau jadi ustadz benahi bacaan, yang biasanya membenahi bacaan, ayo diganti hadis-hadis yang keras, ayat-ayat yang keras. Banyak sekali. Kalau yang namanya ustadz pasti tahu semua itu, pasti tahu. Ayo mulai sekarang ngaji membenahi bacaan diganti dengan ngaji yang keras, hadis-hadis Rasulullah tentang setan, tentang umat Islam, umat Rasulullah banyak yang masuk neraka. Itu yang dipikirkan, jangan yang aneh-aneh. Di Al-Quran semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Dan perlu diketahui oleh orang-orang yang luar Islam bahwa orang Islam itu hebat, apal. Lihat para ustadz ceramah, tidak ada yang bawa Al-Quran, tidak ada yang bawa catatan, semua hafal. Dengan bahasa-bahasa Al-Quran hafal. Tapi kalau agama lain, kalau nggak bawa kitabnya, tidak hafal. Bawa kitabnya aja masih belentong. Itulah bahwa Allah itu adil. Agama yang bukan agama dari Allah tidak akan diberi kemudahan. Agama yang bukan agama dari Allah tidak akan diberi kemudahan. Ya. Jika agama dari Allah seperti Al-Quran mudah diatur, orang bodoh sekalipun. Contohnya, maaf, Rasulullah kan orang tidak sekolah. Nabi Muhammad itu tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah, tapi apapun bisa. Ilmu kedokteran bisa. Ya, apalagi cuman ilmu-ilmu manusia sekarang ada di Rasulullah. Coba, tidak pernah sekolah. Jangan dikira Nabi Muhammad itu orang pinter dulu, tidak. Orang bodoh. Seperti halnya manusia biasa. Ngikut pamannya dagang ke pasar. Jadi nggak ada kesempatan untuk sekolah. Itulah contohnya bahwa Rasulullah adalah tidak pernah sekolah, tapi hebat. Bisa menghafal Al-Quran. Bisa memberi nasihat seluruh umat manusia.
punya ilmu kedokteran. Dari mana sekolahnya kok punya ilmu kedokteran? Ya itu dari Allah. Semua itu dari Allah. Termasuk saya. Jika saya tidak, bukan karena petunjuk dari Allah, saya tidak akan bisa bicara di sini. Ini petunjuk. Kalau orang kafir atau orang Islam yang bodoh, kapan itu memberi petunjuk? Allah itu bisa membolak-balikkan hati dan otak manusia. Ya. Yang saya bodoh, yang tadinya saya orang hitam, dibalik menjadi orang putih, dibalik menjadi cerdas, bisa. Itu Allah. Ya, berbeda dengan orang yang nggak mendapat petunjuk. Coba orang-orang yang nggak mendapat petunjuk, yang cuma pinter ngomong, senengannya nonton wayang kulit, suruh ceramah di sini, ayo, suruh ceramah, bisakah? Tidak, karena dia tidak mendapat petunjuk. Ya, itulah kurang lebihnya orang Islam. Dan kesalahan peristiwa di Palestina, di Iran, di Lebanon adalah kesalahannya teroris orang Islam. Teroris tujuannya untuk mengajak mereka supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Islam. Cuman teroris caranya salah, brutal dan lain sebagainya. Padahal masih ada jalan untuk melawan mereka. Ayo bergabung dengan saya. Ayo bergabung dengan saya. Ayo bergabung dengan saya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.